kita semua bisa bertemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi bertatap muka, meskipun pada pertemuan kali ini tidak bertatap muka secara langsung. Ibu mohon maaf ya kepada semuanya untuk pertemuan kali ini bertatap mukanya secara virtual dulu, dikarenakan Ibu ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, tetapi alhamdulillah ya, Ibu lihat dengan pembelajaran online kali ini kalian itu tetap semangat gitu. Nah, Ibu itu sangat bangga karena kalian itu semangat untuk mencari ilmu meskipun kita tidak belajar secara langsung. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Kaim untuk memimpin doanya. Silahkan untuk Kaim untuk memimpin doanya. Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih kepada KM yang telah memimpin doanya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Nah, yang namanya Ibu panggil, silahkan kalian untuk mengacungkan tangan dan bilang hadir ya. Amelia Zahra, Azka, Dalfainur Rohmah, Dikri Maulana, Eli Wilda, Fani Aulia, oh sakit, Fitriani, Fauza Nurjaman, Gina Nur Latifah, Hendy. Nah, alhamdulillah udah Ibu cek semuanya ya. Kita doakan teman kita yang sedang sakit semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, dan untuk kalian juga jagalah kesehatan karena sehat itu penting. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu harap ya kalian itu semua bisa aktif meskipun kita itu belajarnya tidak bisa tatap muka secara langsung. Untuk pembelajaran hari ini di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita akan melanjutkan dari bab sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ya betul, pada minggu kemarin kita membahas peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Nah, Daulah Mughal ini dirintis oleh Jahiruddin Muhammad Babur. Beliau itu salah satu cucu dari Timur Leng. Nah, Mughal ini berjaya menguasai mayoritas wilayah berpenduduk Hindu. Nah, walaupun Islam itu berpenduduk minoritas, tapi beliau itu sangat semangat untuk menyebarkan agama Islam. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas bab 4, melanjutkan dari bab sebelumnya. Nah, yang kita bahas pada bab 4 yaitu tentang, kalian sudah membaca belum? Nah, tidak ada yang tahu ya, berarti kalian belum membuka bukunya. Nah, bisa dilihat di buku paket. Nah, pembahasan bab 4 yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Syapawi di Persia. Sebelum ke penyampaian materi pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu peserta didik mampu merangkaikan
peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proses lahirnya Daulah Syafawi. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menghubungkan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa Daulah Syafawi. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi sebab-sebab runtuhnya Daulah Syafawiyah. Materi yang akan kita bahas yang pertama itu sejarah berdirinya dinasti Sapawi, kemudian yang kedua kemajuan dinasti Sapawi, yang ketiga kemunduran dan kehancuran dinasti Sapawi, yang terakhir bukti peninggalan dinasti Sapawi. Nah, pertama Ibu akan membahas sejarah Daulah Sapawi. Nah, Daulah Sapawi adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri pada abad ke-16 dan berpusat di Persia. Nah, dinasti ini bermula dari tarekat Sufi yang bernama Safawiyah yang didirikan oleh Syekh Safi al-Din Ardabili. Nah, tempatnya itu di Ardabil, yaitu wilayah Azerbaijan. Nah, wilayah ini tarekat ini awalnya itu bersifat mistis dan keagamaan, tetapi pada abad ke-15 berubah menjadi gerakan politik dan militer. Nah, kemudian pada tahun 151 Sohi Ismail I itu seorang keturunan Syekh Safi al-Adin berhasil menyatukan berbagai suku di wilayah Persia. Nah, beliau itu tidak sendiri, tetapi dengan dukungan Hizbilbas, yaitu milisi Sufi yang setia kepadanya. Kemudian ia juga mendirikan Daulah Sapawi. Nah, Sohi Ismail I ini menaklukkan kota Tabriz dan menjadikannya ibu kota. Nah, ia juga mendeklarasikan Islam Syiah sebagai agama resmi negara yang berbeda dari mayoritas Sunni di dunia Islam saat ini. Nah, Daulah Sapawi juga menjadi kekuatan besar di wilayah Persia dan sekitarnya ya. Nah, kemudian Sohi Ismail I ini berhasil memperluas kekuasaan hingga meliputi sebagai besar wilayah Iran, kemudian Irak, kemudian Azerbaijan, kemudian Armenia dan Georgia. Nah, pendirian Daulah Syafawi ini sebagai kerajaan Syiah yang memicu konflik dengan Kekaisaran Utsmani yang merupakan kekuatan Sunni. Kemudian pertempuran besar terjadilah seperti perang Chaldiran, itu menunjukkan persaingan sengit antara dua kekaisaran ini. Nah, Daulah Sapawi juga menjadi salah satu kerajaan besar dunia Islam bersama dengan Kekaisaran Utsmani dan Kekaisaran Mughal, serta memainkan peran penting dalam sejarah politik budaya. Kemudian agama kawasan tersebut juga hingga keruntuhannya pada abad ke-18. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu strategi dan kebijakan masa Daulah Syafawi. Nah, pada masa kepemimpinan Abbas, Daulah Syafawiyah itu perlahan-lahan mengalami kemajuan. Nah, dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas untuk memajukan Daulah Syafawiyah. Nah, Abbas ini melakukan yang pertama berusaha menghilangkan dominasi Hizbilbas atas Daulah Syafawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya itu terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, kemudian Armenia dan Sircasia yang ada sejak pemerintahan Tahmasp. Nah, kemudian langkah yang kedua yang dilakukan oleh Abbas yaitu mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Nah, di samping itu Abbas juga berjanji untuk tidak menghina tiga khalifah pertama dalam Islam. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab,
dan yang ketiga Utsman bin Affan. Nah, ini dilakukan dalam khutbah-khutbah Jumat. Nah, kemudian sebagai jaminan atas syariat-syariat tersebut, Abbas juga menyerahkan saudaranya yaitu Haidar Miraj sebagai sandera di Istanbul. Nah, kemudian masa kekuasaan Abbas yaitu merupakan puncak kejayaan Daulah Syafawiyah. Ia juga berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara. Kemudian Abbas juga berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang pernah direbut oleh daulah lainnya seperti Daulah Tabriz, kemudian Sirwana dan sebagainya yang sebelum lepas direbut oleh Daulah Utsmani. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang ketiga yaitu kemajuan peradaban Daulah Syafawi. Nah, pencapaian Daulah Syafawi ini tidak hanya dalam bidang politik. Nah, ada juga dari bidang lainnya. Yang pertama dari bidang ekonomi. Nah, kemajuan ekonomi pada masa ini bermula dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumurun. Nah, kemudian diubahlah menjadi Bundar Abbas. Nah, dengan demikian Syafawiyah mulai menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Nah, di samping sektor perdagangan, Syafawiyah juga itu mengalami kemajuan dalam sektor pertanian, terutama hasil dari pertanian ini dari daerah Bulan Sabit yang sangat subur sekali. Nah, bidang yang kedua selain bidang ekonomi yaitu bidang ilmu pengetahuan. Nah, muncullah ilmu-ilmuwan terkenal, diantaranya ada Baha al-Adin, kemudian Muhammad bin Bakir ibnu Muhammad. Nah, Baha al-Bin ini itu generasi ilmu pengetahuan. Kemudian Muhammad Bakir ini filosof, yaitu ahli sejarah, kemudian teolog yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Nah, ilmu fikih juga berkembang baik pada masa ini. Nah, di antara tokohnya adalah ada Bahruddin Al-Amil. Nah, selain sebagai pakar agama, Bahruddin juga ini sebagai ahli kebudayaan yang mengetahui persoalan-persoalan dari berbagai segi. Nah, ada bidang yang ketiga, yaitu bidang pembangunan fisik dan seni. Nah, para pemimpin Daulah Syafawi telah mengubah wajah Ispahan yang merupakan pusat pemerintahan. Nah, jadi Ispahan ini yaitu pusat pemerintahan yang menjadi kota yang sangat indah. Nah, Ispahan ini merupakan kota yang sangat penting bagi tujuan politik, nah kemudian tujuan ekonomi dan ilmu pengetahuan. Nah, kalian harus ketahui ya bahwa selain kota Ispahan menjadi semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata terbuka, nah Ispahan ini itu sangat kota yang sangat baik ya dan bagus gitu. Nah, ketika Abbas wafat, di Ispahan ini terdapat 126 masjid, kemudian 48 akademi dan 1802 penginapan dan 273 pemandian umum. Nah, begitu banyak ya hasil-hasil kerajinan pada masa Daulah Syafawi. Kita lanjutkan saja kepada pembahasan yang ketiga, yaitu kemunduran Daulah Syafawi. Nah, setelah wafatnya Abbas I, kerajaan Syafawi ini diperintah oleh 6 orang aja ya, yaitu yang pertama ada Syafi Miraz, kemudian Sulaiman, Abbas II, kemudian Husain, kemudian Tahmasab, dan ada Abbas III. Nah, setelah meninggalnya Abbas I, dinasti Syafawi ini tidak mampu mempertahankan stabilitasnya gitu. Jadi stabilitasnya tidak tercapai. Nah, tidak seperti yang dicapai oleh Abbas I sehingga mengakibatkan runtuhnya kerajaan Syafawi. Nah,
ada dua faktor yang menyebabkan mundurnya dan hancurnya dinasti Sapawi. Nah, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya yaitu terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan. Nah, kejadian perebutan kekuasaan ini disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. Jadi, ketika mau memilih raja, tetapi secara ditunjuk langsung. Nah, jadi tidak secara voting. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu dekdensi moral dan watak mereka yang sangat kejam, seperti sapi nira yang tidak segan untuk membunuh besar-besaran kepada orang lain atau membunuh kepada negara-negara. Nah, kemudian selain faktor internal, ada juga faktor eksternal. Nah, yang pertama ada konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dengan Safawi. Nah, konflik ini tidak pernah berhenti dan mengakibatkannya lemahnya kekuasaan Safawi. Nah, karena terus-menerus konfliknya, jadi Daulah Safawi itu lemah dalam menghadapinya sehingga tidak bisa bertahan dalam kerajaan ini. Kemudian konflik yang kedua yaitu kelemahan-kelemahan mengundang keberanian. Jadi kelemahan-kelemahan yang terjadi itu mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya gitu. Nah, ditambah lagi dengan banyaknya daerah dalam wilayah kekuasaan Sapawi melepaskan diri dan melakukan pemberontakan daerah-daerah yang melepaskan diri terhadap kerajaannya. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu bukti-bukti dari Daulah Safawiyah. Ada Maidan Imam, yaitu salah satu lapang terbesar di dunia yang terletak di kota Isfahan. Kemudian ada jembatan Haju, yaitu bangunan yang dibangun oleh Syekh Abbas II. Nah, ada juga Istan Ali Kapu, kemudian ada Masjid Syekh Lutfallah dan Masjid Syahih. Nah, untuk bukti-bukti Daulah Safawiyah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa baca-baca di buku, kemudian di internet atau di lain sebagainya, dikarenakan waktunya sudah habis dan ibu tidak bisa menyampaikan secara rinci. Jadi nanti kalian bisa baca-baca lagi di apa saja gitu. Yang penting kalian memperdalam pemateri tentang bukti-bukti dari Daulah Syafawi. Alhamdulillah semua materi sudah ibu sampaikan. Nah, silahkan kepada kalian semua apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang tadi ibu sampaikan, materi apa yang kalian belum pahami. Baik, karena tidak ada yang bertanya, ibu akan tutup saja pertemuan kali ini. Nah, sebelum ibu tutup, untuk pertemuan yang akan datang, materi yang akan disampaikan yaitu bab 5. Nah, silahkan kalian baca materinya. Nanti ibu akan tanya apakah kalian sudah membacanya di rumah atau belum, dan ibu akan tanya satu orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita tutup, mari kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.